Rahmatullah yang akan menemani sesi konseling kakak pada hari ini. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, saya bisa manggil kakak dengan panggilan? Kakak bisa panggil saya dengan Mama Siska. Oh ya, baik Kak Siska. Nah, jadi di sesi konseling ini kakak bisa menyampaikan apapun kepada saya dan saya akan menjaga kerahasiaan apapun yang kakak sampaikan kepada saya. Nah, apabila kakak tidak berkenan untuk menjawab atau melanjutkan pembicaraan ini, kakak boleh memberitahukan kepada saya ya. Baik Kak. Baik. Jadi sekarang kakak sudah udah siap untuk mulai konselingnya belum? Siap. Waduh, mantap. Oke, jadi akhir-akhir ini kakak ada kesibukan apa nih? Saat ini tuh saya sedang sibuk mengerjakan tugas dari dosen Kak, sama ada tugas dari proker organisasi saya yang belum selesai begitu Kak. Wah, banyak juga ya aktivitasnya. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, Kak Siska ikut organisasi apa? Saat ini saya itu sedang mengikuti organisasi ISMKMI Kak. ISMKMI. Kalau boleh tahu itu organisasi apa ya Kak? Jadi ISMKMI itu Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Kak. Kalau dari kepanjangannya nih ya, aku tebak-tebak kayaknya kakak jurusan kesehatan nih Kak. Iya Kak, benar. Jadi saya itu mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat gitu Kak. Wah, keren banget Kak. Nih, ngomong-ngomong soal tugas dari dosen dan proker organisasi yang belum selesai Kak. Gimana nih Kak? Lancar-lancar aja atau ada kendala? Alhamdulillah saat ini tuh masih lancar-lancar aja. Walaupun tugas-tugas yang dari dosen itu datangnya berbarengan gitu ya Kak. Jadi saya agak keteteran dalam mengerjakannya. Tapi alhamdulillah masih bisa terselesaikan gitu Kak. Wah, semangat ya Kak. Terus kalau untuk program kerja organisasinya gimana Kak? Untuk program kerja organisasinya itu alhamdulillah masih lancar-lancar aja juga. Tetapi karena tugas proker organisasi ini tuh datangnya berbarengan dengan tugas yang dari dosen ya Kak. Jadi bertambah 2 kali lebih lipat nih Kak. Jadi ya sama-sama keteteran juga. Tapi ya sama, alhamdulillah masih bisa terselesaikan juga. Aku nggak bisa henti-hentinya mau ngucapin semangat buat kakak karena menurut aku kakak hebat banget loh Kak bisa ngehandle dua hal tadi dalam waktu yang bersamaan. Nah aku harap nanti semoga hasil-hasilnya itu bisa memberikan hasil yang maksimal ya untuk kakak. Nah kalau aku boleh tahu nih, kira-kira kenapa kakak memutuskan untuk mengikuti sesi konseling ini Kak? Oke, jadi begini Kak. Saya itu sebenarnya lagi bingung ya Kak. Atau masalahnya galau ya gitu ya Kak. Karena saat ini tuh saya sedang mengalami yang namanya cinta segitiga gitu ya Kak. Jadi ceritanya begini Kak. Saya itu memiliki perasaan kepada teman satu organisasi saya Kak. Jadi teman satu organisasi saya ini namanya Dimas. Gitu. Uh, jadi awal kami dekat itu awal tahun begitu Kak. Dan kami awal tahun itu saat memulai organisasi itu Kak. Gitu. Jadi dari organisasi itu kan kami sering mengadakan rapat dan ketemu langsung begitu ya Kak. Nah walaupun kita beda divisi nih Kak, tapi kita sudah ada kedekatan begitu Kak. Gitu. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke WhatsApp gitu Kak, ke WhatsApp pribadi. Jadi kita sering melakukan chatting-chattingan begitu Kak. Nah suatu ketika Dimas ini dia menyatakan perasaannya kepada saya begitu ya Kak. Tapi saya belum bisa langsung memberikan jawaban atas kenyataan perasaan dari Dimas Kak. Karena saya ini kan memiliki sahabat sejak saya berumur 5 tahun. Namanya Galang. Nah, pada hari yang sama juga Kak, Galang itu menyatakan perasaannya kepada saya juga. Jadinya saya bingung Kak, harus memilih yang mana begitu Kak. Baik. Tapi berdasarkan yang kakak ceritakan barusan ya, gimana nih perasaan kakak terhadap kondisi ini Kak? Baik ya Kak. Jadi perasaan saya saat ini itu saya tidak ingin di antara Dimas atau Galang itu menjauh dari saya begitu Kak. Karena
begini Kak, misalnya Kak, jika saya memilih di antara salah satu dari mereka, saya terima perasaan mereka, nanti salah satu dari mereka juga nantinya akan menjauhi saya. Begitu Kak. Jadi saya tidak ingin salah satu dari mereka nantinya akan menjauhi saya. Begitu Kak. Nah, dari apa yang sudah saya alami Kak, begitu Kak. Eh, ini bisa dikatakan normal atau tidak sih Kak? Sama banget dong kak, apalagi kan kakak adalah seorang mahasiswa. Nah memang biasa tuh mahasiswa ketemu doi atau crushnya begitu, normal kok kak, wajar, nggak apa-apa. Nah berdasarkan yang kakak sudah nyatakan tadi ya, berarti kakak sudah mengenal keduanya ya kak? Kalau untuk mengenal ya Kak, jika dengan Dimas itu bisa dibilang kami baru dekat ya Kak, karena saya baru kenal Dimas sendiri pun sejak awal tahun kami memasuki organisasi begitu Kak. Tapi kalau dengan Galang ini, karena saya sudah bersahabat dengan Galang sejak umur 5 tahun, jadinya saya lebih uh, kenal bagaimana Galangnya begitu Kak. Baik, jadi berdasarkan yang sudah kakak sampaikan tadi ya, kakak kan sudah mengenal keduanya nih. Boleh nggak sih kak ceritain gimana sih sifat dari kedua orang ini kak? Nah, baik. Um, kalau untuk Dimas ya Kak, dia itu orangnya lebih ekspresif begitu Kak. Jadi kadang dia tuh sering mengapa seperti mencari topik untuk memulai percakapan begitu Kak. Dan Dimas sendiri juga lebih uh, lebih banyak bertanya, seperti saya ingin memakan atau minum sesuatu yang saya inginkan, atau saya ingin pergi ke tempat yang saya inginkan, atau apa yang ada di perasaan saya gitu Kak. Jadi Dimas itu lebih sering menanyakannya. Tetapi kalau dengan Galang ini, dia itu lebih ke pendiam Kak. Tetapi walaupun dia pendiam ini, dia lebih inisiatif begini Kak. Jadi inisiatifnya itu maksudnya begini Kak. Jadi jika di jam-jam tertentu, Galang ini lebih tahu kapan waktu makan saya, begitu Kak. Jadi Galang ini lebih inisiatif untuk memberikan makanan atau minuman kepada saya, begitu. Lalu Galang juga lebih inisiatif uh, ke tempat-tempat yang saya inginkan, gitu Kak. Jadi misalnya saya sedang membuka sosial media seperti itu Kak, dan saya misalnya sedang melihat yang tentang pantai terus begitu Kak, terus tiba-tiba Galang itu suka langsung mengatakan kita pergi ke pantai yuk begitu. Lalu saya Galang juga lebih inisiatif begini Kak, saya tidak mengutarakan apa perasaan saya, tetapi dengan ekspresi saya saja Galang sudah bisa mengartikan apa yang sedang saya rasakan begitu Kak. Baik, nah kalau dari sifat-sifat keduanya tadi ya, menurut kakak nih kira-kira siapa ya yang cenderung lebih membuat kakak merasa lebih nyaman? Uh, keduanya keduanya sama-sama membuat saya merasa nyaman gitu Kak, karena di Dimas sendiri saya memiliki perasaan kepada Dimas, tetapi jika dengan Galang saya itu kan memang sudah bersahabat dengan dia sejak umur saya 5 tahun begitu Kak. Jadi sejak lama saya itu memiliki perasaan nyaman kepada dia, tetapi saya tidak ingin keduanya nanti menjauhi saya begitu Kak. Saya ingin Dimas dan saya ingin Galang juga begitu Kak. Baik kak, nah kalau begitu berdasarkan yang kakak sudah sampaikan tadi, kira-kira apakah ada yang gak bisa dipikiran kakak tentang apa yang perlu kakak lakukan saat ini? Untuk saat ini saya masih belum bisa memberikan jawaban atas pernyataan perasaan mereka. Jadi saya masih membutuhkan waktu untuk memikirkannya gitu Kak. Baik, jadi kakak masih membutuhkan waktu yang lebih banyak ya kak? Iya betul Kak, saya masih banyak memikirkan banyak yang nantinya saya akan menimbang apakah saya akan memilih Dimas atau memilih Galang begitu Kak, yang nantinya serius kepada saya begitu Kak. Baik, apakah ada yang ingin kakak ceritakan lagi atau ingin kakak sampaikan lagi kepada saya? Untuk saat ini cukup gitu saja Kak.
Baik kak, kalau begitu izinkan saya untuk menyimpulkan ya kak. Jadi saat ini itu kakak sedang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menimbang di antara kedua orang tadi ya kak. Mungkin ini bukan hal yang mudah bagi kakak untuk segera memutuskan. Dan kakak pun juga tahu bagaimana risiko yang akan kakak hadapi ke depannya. Harapan saya, semoga apapun keputusan yang kakak ambil, keputusan itu adalah keputusan yang tepat bagi kakak. Dan saya ucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk berbagi cerita kakak dengan saya ya. Kalau begitu, dengan ini saya tutup ya sesi konseling ini. Terima kasih kak. Oh ya, terima kasih Kak sudah mendengarkan cerita saya.